Bang Kiwil mau ini nggak? Kalau ditanya nih, total sudah berapa kali berpoligami? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali berpoligami. Nggak nyangka. Duduk manis sambil ngopi, manis ngobrol di tongkrongan orang santai, tos-tos. Tos dulu dong Bang Kiwil. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Gimana rasanya? Mantul. Mantul. Mantap betul. Bang Kiwil, kirain Wildan. Bener nggak Wildan? Hah? Wildan bener ya? Oh, itu aslinya. Aslinya Wildan. Panggilannya Kiwil. Itu. Minum. Alhamdulillah. Minum lagi Pak. Kamu nggak ketemu ya? Iya, alhamdulillah. Saya juga kangen banget nih sama Bang Kiwil nih. Enggak. Iya ya. Aku takut jadian kalau kangen. Gue tadi udah nyiapin pantun lupa tuh. Itu dong. Kita pantun dulu, oke. Ustaz, Ya. pantun dulu dong. Kasih tahu buat orang-orang. Ke taman mini beli sekuteng. Cakep. Lihat kancil menari-nari. Cakep. Hari ini gue seneng banget. Cakep. Bukan gitu Pak, salah Pak. Oh iya. Ke taman mini beli sekuteng. Lihat si kancil menari-nari. Hari ini gue seneng. Bang Kiwil datang kemari. Jalan-jalan bersama. Cakep. Jangan lupa bertemu kudu. Cakep. Udah sekian lama. Kita menahan rindu. Itu luar biasa nih pantun gue siapin dari Idul Adha tahun kemarin. Udah ada. Iya. Gue itu pas pantun ini gue bikin, gue mikir dari Pangeran Diponegoro loh. Berarti masih rencana untuk dilahirkan. Udah kepikiran pantun luar biasa. Bang Kiwil sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan apa nih? Sibuk yang sekarang nih, dikejar wartawan. Kayaknya kita tahu deh kita alasannya kenapa ya. Yang pasti dikejar infotainment. Iya. Sama kasus-kasus biasa lah. Itu kesibukan yang rutin banget. Yang sampai sekarang pun gue kesini pun dalam rangka menghindar. Gitu loh. Ini kalau sama mereka tahu nih, ini semua penuh kok, bener. Penuh sama penuh. wartawan Pak. Pemulung semua. Minta dibagi. Banyak media di sini, biasa kalau gitu. Iya, iya. Aja udah banyak banget, makanya gue kabur ke sini lah. Untuk lo undang gitu. Alhamdulillah. Kalau lo nggak undang berarti gue nggak ada kegiatan, berarti Kegiatannya mah wartawan. Bikin kontennya mah wartawan. Itu gimana cara Bang Kiwil ngadepin wartawan tuh dihadapin satu-satu atau kadang-kadang kan ada mood-moodan kadang-kadang lagi nggak pengen diwawancara juga tuh gimana tuh? Iya, sebenarnya gue mau komen aja lah yang kayak gitulah. Kalaupun menolak mereka kan bekerja juga. Benar. Ya intinya mereka mencari berita, ya gue cuma ngasih informasi ya no komen aja lah yang kayak gitu. Kecuali di sini gue nggak akan komen. Wah cakep. Khusus di episode perdana TOS tongkrongan orang santai. Gue belum pernah ngomong loh nih masalah ini. Kali ini gue bocorin ke semuanya. Bobby ini terserah Bobby mau nanya apa, apalagi tentang yang lagi rame ini. Iya. Asik. Mudah-mudahan viewer naik guys. Nah, ini episode perdana. Minimal kalau target gue ya, satu hari itu 12.000 loh. Apanya? 12.000 loh yang udah subscribe loh. Satu hari. Alhamdulillah. Ih, Bang Kiwil punya channel juga. Itu yang haternya, yang maki-maki gue, itu hampir 1 juta loh. Pagi-pagi 1 juta, yang positif 12.000. Tapi itulah, sesuatu itu baru terlihat naik ke permukaan atau viral ketika menuai pro dan kontra. Betul. Ya Bang Kiwil ya. Semuanya menuai pro dan kontra. Nah, ini sekarang pertanyaan pertama nih, Bang Kiwil sebetulnya sekarang tuh apa sih? Komedian pelawak gitu ya? Atau sebetulnya ustadz? Karena banyak yang tanya juga nih Bang Kiwil sebetulnya mau kemana arahnya nih? Gue lebih seneng ke komedian ya. Komedian. Ketimbang, karena ustadz tuh bukan sesuatu yang apa namanya tujuan gue untuk menjadi seorang ustadz, nggak ada niat gue pengen jadi ustadz, nggak ada. Cuma kan dari sini kan gue cuma pengen jadi pendakwah aja, dakwah itu kan belum tentu harus ustadz. Benar. Siapapun mau dakwah silakan, mau tukang beca, mau tukang sol, mau tukang pangsit, mau siapa, berhak untuk berdakwah. Ketika mereka menyampaikan kebaikan, dengarkan ya. Barangkali ada ilmu di situ. Jangan lihat siapa orangnya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Kalau itu baik, itu bagian dari dakwah. Wah, biasa luar. Boleh tepuk tangan dulu dong. Kemudian sosok Bang Kiwil, kita udah sama-sama tahu lah Bang ya. Bang Kiwil nih orang taunya Kiwil
kemudian poligami, ya. Sampai sejauh ini kan dengan yang kemarin udah selesai tuh Bang, ya udah selesai. Sama Maggie udah selesai. Itu sebetulnya waktu proses selesai itu siapa yang duluan ingin selesai, dari Bang Kiwil atau dari pihak Mbak Maggie waktu itu? Dari Maggie. Alasannya kenapa tuh Bang? Apa ya alasan dari Maggie ya, intinya mungkin ini perdana ya, belum pernah saya ngomong di media manapun, tapi di sini saya bisa ngomong bahwa saya bersyukur banget punya Bobi yang bisa dipercaya. Insya Allah. Namun kenapa itu Maggie lakukan? Karena mungkin dia nggak mau digantung, hidupnya serba apa ya? Dia ingin berpegangan kepada saya, namun saya nggak bisa lepas dari poligami, gitu. Dia ingin memiliki saya sepenuhnya, seutuhnya, namun saya nggak bisa. Maka dengan cara lain, ya dia harus memohon kepada saya. Karena kan di situ kan saya nggak pernah nyerahin dia, tapi dia yang minta menggugatnya ya. Oke. Gitu. Jadi kalau ada bilang, Kiwil enggak, saya nggak pernah nyerahin dia. Dia yang menggugat saya, maka kewajiban suami ya mengabulkan saja. Awal-awal kan saya bilang janganlah dulu, masih lihat dulu bagaimana ini. Tapi tetap pengen terus. Saya kan nggak pernah menghalangi dia proses kan, proses bagaimana ke pengadilan enggak, silakan nggak apa-apa, lakukan apa yang kamu mau gitu. Tapi sesuai dengan ini, saya nggak mau berbuat dari saya, tapi dari Maggie sendiri. Dan itu dilakukan sama Maggie. Baik. Reaksinya Bunda Rohimah ketika ini terjadi seperti apa? Itu nanya lu tuh kadang-kadang gue juga bingung. Apa dia mesti tiup lilin? Gimana gue juga bingung. Maksudnya posisinya lu bertanya sesuatu yang ada senangnya, ada sakitnya gitu. Oh gitu. Makanya gue bingung, gimana reaksi Rohimah? Dikirain malam-malam bakar ban. Bagi tumpeng. Ini juga sih, kalau biasa aja lah adem. Nggak, tanggapannya juga biasa. Gitu. Cuma kan biasa dalam rumah tangga itu after kejadian itu banyak lah permasalahan, baik tentang anak, baik tentang anak ikut siapa sekarang Bang sama Maggie? Karena hak asuhnya masih sama Maggie. Sama Maggie. Karena Maggie sampai sekarang tuh belum bisa berbuat apa-apa. Cuma ya memberikan sesuatu yang terbaik buat anakku aja, gitu loh. Banyak orang yang menghujat, ini ngomong anak lo terus gini. Waduh, apa ya, hater tuh lebih seneng ngomong sesuatu yang tanpa fakta, tanpa asal denger, nggak cross check, kenal juga enggak istilahnya gitu. Nah, saya buktikan bahwa gimana lihat anak-anak saya sehat kan, semua sehat kok, komunikasi jalan terus, ya saya masih nengokin gimana kabar anak-anak saya, masih lah, nggak tanggung jawab sebagai bapak itu nggak bakalan hilang. Betul, karena nanti kan ketika dewasanya juga mereka mau nyari bapaknya nih siapa lagi sih kan gitu ya. Kita juga kan masih misalkan usia masih segini, masih sehat, masih kuat. Nanti kita bakal lemah ya, bakal butuh mereka juga gitu. Bang Kiwil, kalau berbicara masalah poligami sampai detik ini, definisi poligami versi Kiwil seperti apa? Ini kalau menurut saya sih, sebelum ngaji sama sudah ngaji nih. Kalau sebelum ngaji, memang pada dasarnya orang berpoligami ada tanpa ilmu. Hanya mengikuti nafsu, bukan syahwat ya. Nafsu memiliki sesuatu untuk bisa menenangkan hati, ya, bukan syahwat. Syahwat itu kesannya harus bagaimana gitu. Tapi ketika mendapatkan pasangan di luar dari istri, dia nyaman, ya, dia enak, tiba-tiba klop. Padahal nyaman itu kan relatif juga, gitu. Relatif. Mulailah gitu loh. Akhirnya dilakukan itu. Menikah dengan istri yang kedua tanpa izin. Ya tanpa izin. Ya. Kan ada poligami. Kok poligami kan harus izin. Sama istri tua. Itu semua tuh saya tanya kepada orang-orang yang berilmu, yang beragama begitu ya ini. Nggak ada. Yang harus izin dulu sama yang pertama. Nggak ada. Makanya saya bingung, kenapa aku pakai? Rupanya dari peraturan dari undang-undang pemerintah. Pasal 1 pasal 1 ayat 1 tahun 71. Apal banget pasalnya. Luar biasa. Sebenarnya ayat itu bukan buat saya. Itu buat pegawai negeri. Iya makanya. Nah, salahnya kenapa? Masyarakat itu ngejudge gue. Karena mereka pikir gue di TNI. Gue PNS.
gitu loh ya, yang punya peraturan kayak gitu. Nah gue kan artis, nggak punya peraturan kayak gitu, nggak punya keterikatan. Jadi sistemnya nikah dulu, habis itu baru kasih tahu. Berantem dulu. Berantem baru kasih tahu. Jadi ngasih taunya nunggu berantem dulu. Di sini kok karena gue santai, ini kan santai kan, nyantai aja. Nyantai. Nggak ada cerita kita ngebohong begini, nggak. Nyantai aja kita. Iya. Sebenarnya ini gue was-was juga sebenarnya. Di edit sayang mau pulang takut. Dan kalau di poligami seperti itu, ya, yang ibaratnya dulu. Ya. Tapi setelah memiliki ada pemahaman tentang agama, betul. Poligami, ternyata poligami itu bukan berasal dari pihak laki-lakinya, tapi ditujukan kepada pihak perempuan. Ya karena kenapa? Ingat, ya, yang saya ingat itu dari apa kata guru saya itu, ya, amalan ibadah yang paling besar, ya, untuk perempuan ketika dia bisa berbagi. Ya, karena kenapa? Di situ banyak sabar. Sabar. Seorang istri yang sabar, ikhlas, ridho menghadapi suami, ya. Apapun, maka surga tanpa hisab. Enak tuh. Contohnya, mohon maaf, ya. Sayyidah Aisyah. Beliau pun sama di poligami kan? Iya. Namun perempuan mana sih yang ikhlas? Nggak ada. Iya. Ya bener sama. Sayyidah Aisyah nggak begitu, menangis di bawah pohon sampai pohon itu pun ikut menangis. Bukan apa namanya, mati sampai kering. Karena air matanya Sayyidah Aisyah. Apalagi bininya Kimil. Nangis di mana tuh? Nangis di mana? Nyeser-nyeser. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah sayang. Sama orang-orang. Ketika orang-orang yang sabar itulah yang disayang itu langsung masuk gitu loh. Nah itu yang membuat saya berpikir, oh iya. Ya sekarang nih, Kiwil berpoligami, sabar. Sabar itu bukan milik perempuan. Sabar milik laki-laki. Karena kenapa? Yang punya hati ya laki-laki juga punya hati. Yang punya perasaan ya laki-laki juga punya perasaan. Gitu. Jadi jangan memilah suatu permasalahan dari satu kacamata saja. Harus dua-duanya. Oh iya sama, begitu. Luar biasa. Tuh, Dam. Setelah gua ngaji. Ini kameramennya kayak tertarik loh ya. Kawin aja belum. Jadi intinya adalah kita tidak boleh menyalahkan ayatnya tentang berpoligami. Betul. Ya, karena itu Rasulullah melakukan itu sebagai sunnah, kemudian juga ada dalam Al-Qur'an. Tapi ketika seseorang itu nggak siap, ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi tidak boleh menyalahkan ayatnya, karena nanti jadinya wah luar biasa, akan dimurkai oleh Allah nanti, keluar dari Islam ya, mesti syahadat lagi kalau yang menyalahkan ayatnya. Nah, kalau Bang Kiwil tadi bilang begitu pisah sama Maggie, mungkin ya akhirnya kembali ke Mbak Rohimah, ke Bunda Rohimah. Kemudian ada berita lagi nih, gue kaget banget tuh. Itu kondisi lagi di rumah, lagi baca-baca berita. Itu gue langsung bukan handphone maju kepala, Pak. Kepala maju ke handphone. Saking kagetnya ini. Mbak Kiwil menikah di daerah Garut apa Cimahi itu? Bandung ya. Dengan seorang wanita bernama apa waktu Fenty Widianti, bernama Fenty. Lah perasaan baru kemarin bisa ini. Kalau itu bener nggak? Yang itu bener nggak? Kalau yang itu gue no comment lah. No comment. Karena pada dasarnya yang seperti itu tidak layak untuk dibicarakan. Karena memang sangat apa ya? Buat gue tuh pengen ngomong jujur juga susah. Karena beda budaya sih, bingung beda budaya gitu. Ya, orang Sunda kan tahu sendiri kan, baik. Nah itu ya gue nggak menyakiti gitu. Jadi artinya orang karena mereka santun gitu, beda dengan sesuatu yang entertain gitu. Mereka bukan orang entertain, jadi mereka nggak paham. Gitu. Nah itu yang takutnya kalau orang kampung kan main blok aja apa yang dilihat itu dia gitu. Berarti ada miss ya. Ada misinformasi, mungkin ada orang yang nge-blow up, belum tahu kebenarannya, akhirnya kisruh gitu loh kan. Nah, kisruh itu bukan di gue karena gue kan biasa orang entertain. Benar. Nah, di mereka yang belum paham tentang entertain. Itu dia. Nah, nanti kalau gue lanjutin, ntar mau biar aja asumsi mereka. Nanti muncul berita-berita selanjutnya ya. Ada minum dulu ya, Bang. Luar biasa, kita ngopi dulu. Itu enak gak kopi ya? Mantap. Ih, pakai tangan. Ngaduk gitu. Saya kan langsung 5. 5.
Berarti itu kita bisa anggap dari Bang Kiwil adalah sebuah miss aja. Miss pemberitaan yang akhirnya jadi ramai juga, sebetulnya banyak yang nanya juga ke saya. Itu makanya kalau saya udah selesai. Nggak terlalu sampai ini banget lah. Nah, yang nggak miss, yang berlanjut. Yang nggak selesai yang sekarang. Ya, masih berlanjut. Oke. Nah ini juga jadi dilema juga. Gitu. Yang mana yang dilema nih? Semua orang. Dan gue di sini pun sebenarnya pengen curhat sama lu gitu. Yang lu punya temen nih Kiwilnya nih, ya cuma lu doang ya yang bisa paham sekarang ini yang tahu kok. Ya udah hancur dunianya Kiwil udah gitu. Kenapa hancur dunia Kiwil? Ya gara-gara kelakuan gue juga sih. Ya, jadi orang gue tahun 2020 ini sebenarnya sesuatu yang benar-benar buat gue hancur banget. Dunia gue tuh udah hancur banget. Dunia rumah tangga, dunia entertain gue, sampai dunia nyaris semuanya hancur lah. Gitu. Sampai gue merasa, gue ngomong sendiri sama manajer gue, Lucky nggak? Bang Lucky yang kecil ya? Oh iya. Gue sebenarnya pengen ngomong sih, yang ngomongin nggak penting, gue adalah. Entar dia followernya naik lagi. Namanya Lucky Darius. Oh tahu. Yang perutnya suspek. Iya, banyak makan mochi itu Pak. Bukan usaha mochi kan? Kalau mochinya habis, perutnya dicemilin nih. Gue pernah bilang sama dia, kayaknya gila gue sama hidup ini. Gue curhat sama dia gini, gila gue nggak bisa lagi ngadepin hidup gue kayak gini. Sempat ada pikiran begitu? Dan sampai sekarang pun begitu. Sampai gue nggak ngerti gue harus kemana, bagaimana. Dari itu gue jalanin aja semua. Kayak orang hidup tanpa konsep gitu. Hidup tanpa Bang Kiwil, bisa nggak kita ditos? Bisa. Bang Kiwil, kapan? Jadi gue nggak pernah mikirin itu. Kayak nggak pernah mikirin apa, gue mesti bagaimana. Jadi nggak ada plan, nggak ada sesuatu yang dipikirin, labas aja gitu. Sampai gue sebenarnya apa sih ini ya gitu. Sempat gue semalam juga berpikir bahwa sebenarnya gue apa? Apa gue bener-bener udah gila atau gimana gitu. Namun dari situ kejawab dari pas malam itu gue mikir sejam 2 jam lah baru kejawab. Oh iya, oke, tetap gue jalan ya, tapi dengan satu konsep. Gue udah menghancurkan semua dunia gue gitu. Tapi dari kehancuran ini gue ambil serpihannya, gue akan bangun gedung yang sangat luar biasa, yaitu gedung kesabaran dan istiqomah. Jadi itu yang gue bangun. Oke. Sebelum ke situ, yang merasa Bang Kiwil tuh, gue nih hancur nih gitu. Kehidupan gue udah gak jelas. Sebetulnya yang melandasi itu, yang buah pemikiran itu apa? Apa karena Bang Kiwil merasa dengan poligami yang tadi sudah Bang Kiwil lakukan, tapi memang tidak berhasil? Atau memang juga, gue capek nih gitu istilahnya. Gue udah terlanjur jadi bahan omongan orang dan lain sebagainya. Gue ngerasa gue udahlah mau ngapain lagi sih? Apa yang membuat sampai di titik itu tuh apa sebetulnya? Kalau yang kedua itu gue nggak sampai dengan omongan orang, tidak ya? Karena Bang Kiwil mah tipikalnya lempeng aja gitu. Hancurnya gini ya, hancurnya hidup gue tuh, dunia gue tuh ketika respon dari anak-anak gue. Itu baru bilang gue gila. Gue melakukan ini untuk anak-anak gue. Ya. Untuk melakukan yang terbaik buat anak gue. Tapi ketika anak gue merespon semuanya itu gue, ayah, papa, aku juga sakit loh, aku juga menangis karena ngeliat bapaknya dengan pemberitaan semua yang ada. Walaupun dia cukup semuanya dari gue kasih apapun ini, ternyata gue udah menghancurkan sesuatu ya. Dunia gue tuh udah menghancurkan harapan mereka. Jadi sosok ayahnya jadi bergeser jauh dari yang sebenarnya. Itulah kehancuran gue. Gue bilang, aduh, hidup gue hancur banget ya. Dari sisi gue udah gak merasa ada harga dirinya di mata anak-anak gue. Gitu. Dari anak pertama, anak yang kedua gitu. Kayak apa ya? Gue bukan sosok bapak. Mereka tuh melihat gue tuh kayak sosok artis sudah, gak ada bapaknya. Ya dikonsumsi publik, mereka lihat lewat TV, mereka juga mendengar gosipnya. Itu. Jadi mereka tuh melihat saya kamu tuh bukan bapak saya, kamu bukan bapak saya, kamu bukan ayah saya, bukan. Kamu tuh artis. Sampai begitu ya? Jadi, gue menghadapi anak-anak gue tuh sampai
sia-sia lah gitu apa yang gue bangun untuk mereka gitu. Apa yang kejiwaan mereka, mental mereka. Bang Kiwil ngasih pandangannya ke mereka seperti apa tuh? Kayak gimana akhirnya? Udah susah Pak sekarang. Udah susah ya? Udah susah karena ibaratnya udah terlanjur basah, mereka juga udah gak ngerti apa-apa. Dan waktu dulu kan gue bener-bener sibuk waktu syuting. Iya, waktu kita ya. Bahkan keluarga gue juga mesti ke lokasi semua. Iya, supaya bisa ketemu. Betul, komunikasi juga kurang bagus ini. Nah sekarang udah bukan terlambat ya. Namun sekarang ini masa gue untuk berusaha memberikan pengertian kepada mereka. Transisinya. Setelah kemarin hilang ini dan gue udahlah. Malah gue berpikir sekarang gue pengen hidup sendiri aja deh. Maksudnya hidup sendiri? Ya gue pengen hidup membujang, bener sumpah. Serius? Lah dan gue cuma ngomong di sini doang, udah nggak ada yang lain. Ini beneran ngomong begitu karena apa yang dirasain atau sekedar cuman? Jadi gini, gue udah persiapan juga, gue ngomong sama semua, sama teman-teman, sahabat, keluarga semuanya. Ya emang gue harus begitu Pak. Gue memang harus, karena kenapa? Gue sekarang lebih fokus pada anak-anak dulu nih. Mau lebih fokus pada anak-anak? Fokus pada anak-anak. Sebentar. Tidak mau melibatkan konflik orang tua. Sebentar. Ini ada berita lagi soalnya kemarin di Kalimantan. Nah, itu gimana Pak? Ya sebenarnya gini Pak, sesuatu yang gue jalanin itu, yaitu tadi yang gue bilang. Gue hidup udah kayak orang gila. Sekarang gue jalanin aja, gitu. Gue jalanin apa yang gue ini, ya sekarang ini. Gue udah bilang dari awal, gue udah gila deh. Hidup gue udah gila deh. Ini gue jalanin. Gue juga yang denger gila awal ini. Satu yang sekarang di otakku cuma satu, gue fokus pada anak-anak. Fokus pada anak-anak. Tanpa pernah melibatkan konflik orang tua. Gitu. Oke, biar yang di luar yang terjadi sudahlah terjadi, yang berjalan. Tapi yang paling penting fokus ke anak-anak lebih sekarang porsinya. Ini sekarang kan ya. Sekarang sama Fenty, sama Eva juga semuanya. Gue lebih ke anak, bukan ke istri, bukan. Jadi gue lebih fokus sama ngomong sama anak yang Rohimah begini. Oke, semuanya mereka paham. Oke. Ke anaknya Maggie juga semua mereka paham. Dan ternyata itu yang mereka harapkan. Lisan dari bapaknya. Pendekatan dari bapaknya. Jadi mereka nggak terpancing dengan emosi, dengan ungkapan yang bijak bagaimana ini. Dan mereka tahu mau marah silakan sama ayah silakan, mau ini gimana silakan. Tapi inilah keadaan yang harus kamu hadapi. Saya sebagai bapak nggak bakalan lari dari semuanya pengen ini. Dan mereka senang ketika ada bapak sama anak ngobrol gitu loh. Dan itulah yang gua harapkan. Jadi pondasi yang kayak gitu pada anak-anak, yuk sama-sama. Saya sebagai bapak nggak bakal ninggalin kalian, gitu. Nah kalian bekerjalah sebagai seorang anak. Bayangin aja, 17 tahun gua ngarepin kayak gitu, baru kali itu kejadian. Ngomong begitu. Ngobrol sama anak, ini. Berarti semuanya ngumpul tuh anak-anak? Terus ngumpul. Semua Bang Kiwil ngomong kayak gitu? Semua ngomong kayak gitu. Ngomong. Mana akhirnya mereka, gue tahu perasaan mereka. Ya, nangis mereka nangis gitu loh. Malu mereka mereka. Nah yang melibatkan perasaan mereka itu ternyata memang orang-orang luar. Yang coba masuk. Mau coba masuk untuk mendoktrin mereka. Bapak lo tuh begini. Tersinggung. Namun kasih penjelasan lagi buat apa sih ini. Kan udah ada bapaknya yang benar gini. Benar. Oke. Sedih ya. Jadi intinya adalah Sobat Toaster semua, komunikasi adalah yang paling utama dalam keluarga. Segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Suami istri, yang skup kecilnya ya, gara, kemudian suatu lembaga apapun itu, semuanya harus dengan komunikasi. Karena di situ kita bisa tahu emosional seseorang, kita bisa tahu kepribadian, karakter, dan apa yang dimau oleh kedua belah pihak. Dan harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan pada tempatnya, porsinya ya. Masalah orang tua dilibatkan anak. Jangan masalah anak yang kecil yang seharusnya bisa diselesaikan sama seorang ibu, jangan pernah melibatkan bapak. Sesuatu yang bisa melibatkan bapak, maka ibu nggak boleh ikut campur. Kayak misalnya nih, aku pengen curhat sama anak gue, bapak nih, gitu loh, ibu nggak usah ikut campur. Ibu pengen curhat sama anak, bapak nggak usah ikut campur. Karena semuanya ada penempatan. Betul. Kalau memang ini urusan keluarga semua, baru semuanya kumpul. Itu lebih harmonis dan lebih dinamis. Kadang-kadang kita salah yang begitu. Bini lagi curhat, kita lewat, ngapain ikut campur? Lewat doang. Gitu.
kayak gitu. Sensitif ya. Kadang-kadang kita nih ngobrol sama anak itu, lagi ngomongin sama sih ini. Belum ngomong lewat doang, lu ikut campur. Iya, gitu. betul. Nah, yang seperti itu yang seperti terjadi. Jadi terkadang kita harus lebih paham. Oh, bini gua lagi nasihatin anaknya, ya sudah kita nggak ikut campur. Gitu loh. Nah kalau tiba-tiba bapak lagi nasihatin anaknya, ya udah, ibu nggak usah ikut campur. Jangan bapak lagi nasihatin anaknya, emaknya ikut campur. Puyeng kita. Ini anak mau dengerin siapa nih? Bener. Nah, ada sistem ya. Ada sistem. Ini kalau ayah atau bapak lagi ngasih pendidikan, ibunya diem dulu dengerin. Kemudian ibu di situ jadi backing. Ya kan? Gitu. Kalau ibu lagi maju, bapak harus emang harus saling sih Bang Kiwil ya. Karena kan adanya anak itu juga karena proses kerja sama. Itu. Gara-gara kangkung itu kan? Iya. Bapak masuk. Ibu nerima. Ibu siap. Bapak ready. Nah itu. Jadi harus ada kerja sama. Kolaborasi duet. Kalau dua-duanya brok. Kaget. Oh, kenapa kaget? Kok kesepak belum diturunin? Wah, kok dredeg kok sleting. Berarti Bang Kiwil mau ini nggak? Kalau ditanya nih, total sudah berapa kali berpoligami? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali berpoligami. Nggak nyangka. 5 Bang Kiwil. Pancasila kali. Kalau satu bisa bikin Power Ranger, Ranger pink, semua kan cewek gitu ya. Sama Bunda Rohimah penasaran nih. Itu ada quality time nggak sih? Kapan ngomongin hal se-urgent ini gitu? Komunikasi berdua. Nggak ada. Yang ada ya. Karena tadi gue bilang ada sesuatu yang memang harus gue omongin dan nggak perlu ngomongin. Tapi memang kalau selalu nanya ada nggak sih? Nggak ada quality time, nggak ada ini. Memang lunch seperti biasa aja. Biasa aja lah gitu loh. Memang kalau konflik tuh hampir tiap hari lah. Tiap hari sampai semua juga tiap hari. Gitu. Namun itu gue sikapin dengan ya kayak orang gila ini masa bodoh dengan jalan aja lah. Yang penting gue lebih senang pada yang penting anak-anak gue tenang. Gitu. Yang penting anak-anak. Jadi biarin orang mau nganggep, wah gila si Kiwil kawin lagi nih gitu. Ini gimana sih pikirannya kemana sih gitu? Hatinya kemana? Itu biarkan menjadi kegalauannya Bang Kiwil. Tadi udah ngomong, udah ngaku kan? Bahwa gue hidup gue kayak orang gila. Tapi yang lebih penting sekarang fokus adalah yang mesti kita apresiasi, respect bahwa Bang Kiwil, dia fokus buat anak-anak. Itu nggak ada bekasnya Bang Kiwil ya. Kalau pasangan kita kan suami istri itu partner sebetulnya. Ada masanya nanti, kalau misalkan panjang, kalau tidak kalau anak-anak kan terus sampai nanti. Tanggung jawab kita sama anak-anak seperti apa juga dia akan bawa kita ke surga Allah nanti. Anak-anak juga ada andil seorang ayah tuh sejauh mana menjadi ayah yang baik, menjadi imam untuk anak-anaknya juga. Gue selama ini gue belum tahu kabar anak-anak gue di sekolah nggak. Baru kemarin dia ya Allah. Kenapa tuh? Enak, anak curhat sekolah gue enak. Gimana? Ayah, aku begini di sekolahan, gini. Cakep. Ngobrol gue sama anak gue. Setelah sekian lama nggak ngobrol? Ya ilah, ini itulah yang membuat gue bilang gue harus fokus ke anak-anak gue. Tentang anak gue itu. Anak curhat tentang sekolahan, tentang pelajaran, tentang anggaran begini, tentang usaha. Anakku kan mau usaha nih, ya mau usaha ini. Dan di situ baru kerasa bahwa inilah gue bapak yang gue tungguin dulu nih. Yang maksudnya gue tunggu dulu anak gue curhat mau apa nih. Sekian tahun tuh terpendam, mereka nggak bisa curhat, nggak bisa ngomong bebas begini. Apa mungkin gini nggak sih Bang Kiwil? Mungkin Bang Kiwil ini mah penglihatan gue ya. Karena Bobby sama Bang Kiwil pernah satu sinetron di 2018 itu cukup panjang, kurang lebih hampir setahun ya Bang Kiwil ya. Setahun setengah. Bang Kiwil tuh sering banget nginep di lokasi, masak di lokasi, masakannya enak bener, masak mie-nya jago. Sering banget di lokasi, tidur di lokasi, apa-apa di lokasi. Gue mikir gini, kenapa ya? Maksudnya apa karena dengan ruwet gitu kali kalau pulang ke rumah mungkin dengerin curhatan, udah keburu pusing gitu Bang. Udah keburu pusing pulang ke rumah ketemu istri mungkin ada permasalahan yang gue udah nggak mau denger, gue lagi fokus nyari duit, keluhan dari anak juga. Jadi gue nangkepnya kayak Bang Kiwil nih lelah. Itu bukan yang jadi salah satu yang menjauhkan Bang Kiwil dengan anak-anak tuh karena kepusingan itu nggak sih sebenarnya? Itu iya, saya akuin itu iya. Namun bukan lebih kepada anak-anaknya gitu. Lebih kepada emaknya. Ya, karena tadi gue bilang, hiduplah yang
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan sampai kelihatan memang istri punya masalah sama kita, gitu. Tapi jangan sampai anak terlibat. Jangan pernah melibatkan anak. Itu akan menjadi apa namanya ya? Jadi kasihan anaknya ya. Pengkarakteran diri sendiri. Jadi kok bapak gua pulang begini gini. Pulang begini. Jadi anak tuh dengar apa yang dilakukan sama kedua orang tua. Jadi nggak sempet ngobrol sama anak, begitu pulang ke rumah, emaknya udah duluan nyamber. Itu yang terjadi. Makanya kenapa gue suka nginep di lokasi dan kenapa gue suka masak, kenapa gue karena emang gue orang yang ibaratnya gue nggak tergantung dengan perempuan. Gue bisa nyuci, gue bisa masak, bisa nyetrika, bisa semuanya gue bisa gitu. Berapa sebulan bang? Saya tergantung. Dulu pernah Madonna ngontrak gue 2 kamar waktu itu. Oh gitu. Gak pakai parkir lagi. TV di luar. Kamar mandi, kloset bawa kasur. Kalau buang air angkat kasur dulu. Gue juga punya perasaan bagaimana tanggapan teman-teman gue dan tentang gue. Gitu. Tentang Kiwil kok sering banget nginep di lokasi. Karena gue tak satu nyaman. Iya. Dengan hidup gue nyaman, gue mau ngapain aja. Sekarang pun gue bilang, gue hidup sendiri juga udah enak. Gitu. Bang Kiwil sekarang tinggal di mana? Di mana-mana gue. Di 5 pos tadi. Iya, di 5 pos tadi, di mana-mana. Ya. Tapi yang pasti kalau kesana-sana tuh ya sekarang fokus gue ke anak aja. Fokus ke anak ya. Fokus ke anak. Pokoknya kalau butuh Bang Kiwil butuh bapak, mau ketemu sama bapak via telepon, ngobrol, curhat, video call semua. Video call gitu. Jadi gue sekarang udah berusaha untuk gak mau mikirin masalah orang tua lah. Gue lebih fokus mikirin ke anak-anak. Fokus untuk anak-anak, itu yang bisa diintisari menurut gue yang paling penting. Karena gini, kita tuh nggak bisa menilai seseorang tuh, ya kan gini, kadang-kadang 1000 kebaikan musnah oleh 1 keburukan sebenarnya gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu lihat itunya, kita lihat sekarang kita dukung sama-sama Bang Kiwil, kita bener-bener belajar bahwa di balik apa yang sedang dialami oleh Bang Kiwil, kita jangan lihat Bang Kiwilnya, yang penting tanggung jawab untuk anak-anak itu yang paling penting. Dan gue yakin Bang Kiwil, gua juga bukan orang bener, gue masih banyak kesalahan karena memang itulah manusia gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita berusaha belajar untuk terus menjadi orang yang baik ya, belajar karena memang hidup ini ya belajar. Betul. Kalau yang sempurna ya malaikat Rasulullah gitu ya. Kita manusia cuma bisa belajar untuk bagaimana caranya jadi lebih baik. Nah itu yang paling penting. Kata-katanya Bobby itu benar. Kita harus tetap belajar, ya, belajar dan belajar. Itu yang kadang-kadang ada murid teladan, ada murid yang kurang ajar, ya. Nah ini kenapa banyak orang yang nggak berhasil karena banyak yang murid yang kurang ajar, gitu loh. Nah kenapa orang yang banyak anak murid yang berhasil karena dia belajar. Nah belajar ini berarti dia harus mendengarkan guru. Betul. Mengkoreksi diri. Ulangan. Betul. Ujian. Nah itulah sama dengan manusia. Jangan pernah menilai orang lain karena orang lain adalah guru kita. Kita lagi belajar. Betul. Ya, jangan pernah mendeteksi orang lain, menilai orang lain. Itu jangan dia. Karena mereka adalah guru kita. Betul. Pengalaman, jangan pernah bicara soal dulu gua. Waduh. Kalau ngomongin keburukannya emang ada kelarnya. Itu, padahal itu dulu itu adalah guru kita. Seharusnya alhamdulillah sih kita kemarin udah melewati itu. Itu guru kita hormatin, bukan dengan emosi. Atau yang bisa diambil gini dari kejadian di Bang Kiwil misalnya dengan poligami, oh ternyata seperti itu. Butuh ilmu lebih. Betul. Mungkin atau butuh bener-bener apa ya istilahnya kesiapan mental. Jadi kan pelajaran. Cobalah ambil itunya ya Bang Kiwil ya, ambil kebaikan. Kalau udah dapet ya udah. Karena banyak orang nanya, Wil, ilmunya dari mana sih? Ilmunya dari dapat. Jadi ilmunya ya ini. Saya udah dapat ilmunya, makanya saya praktekin. Ini orang belajar mulu nggak pernah praktek gitu kan, capek gurunya juga. Aduh, luar biasa. Tapi istilahnya ini last question buat Bang Kiwil ya. Pokoknya kita nggak perlu tanya lagi lebih detail mengenai sampai tadi Bang Kiwil sudah ngomong juga bahwa memang udah deh, gue ngerasa hidup gue ini udah jalan aja deh, gue udah gila udah, yang penting gue fokus sama anak. Silakan simpulkan sendiri ya, apakah itu masih tetap dengan kehidupan Bang Kiwil dengan permasalahan bersama para istrinya mungkin yang tadi itu, tapi kita nggak usah sebutin lagi. Pertanyaan selanjutnya, dari 5 pos yang bisa berapa? Berat.
Jawab nggak nih? Dijawab nggak nih? Apa dari 5 pos ini? Tapi yang pasti tadi yang gue udah bilang, yang 5 itu gue udah nggak anggap lah. Gue udah nggak anggap karena mereka udah punya kewajiban sendiri-sendiri, gitu loh. Yang pasti gue sekarang lebih fokus kepada anak-anak. Oke, gitu tuh jawabannya tuh. Simpulin sendiri Jadi aja. gue nggak pernah, lu tinggal berapa? Udah gue nggak pikirin deh. Iya. Karena kenapa? Orang pasti akan nanya, Will sekarang bininya berapa? Tuh kan gue nggak mikirin, lu mikirin. Orang aja menanyain gitu loh. Berarti kan dia mikirin. Nah gue juga nggak mikirin. Oke. Berapa saking banyaknya gitu ya. Yang pasti gue udah gak pikirin lah. Takutnya kalau orang yang ikut mikirin kayak Bang Kiwil lagi. Gue kayak mau gila. Mikirin bini gue berapa ya? Terus nyari-nyari gitu. Bener sih. Jadi gak usah dipikirin lah. Yang penting apapun yang terjadi, guys, semua sobat toaster semuanya. Apa yang terjadi dari Bang Kiwil, kita doakan. Amin. Mudah-mudahan Bang Kiwil selalu sehat. Amin. Dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian bisa kita sama-sama doa buat semua yang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting ambil value-nya, ambil pelajarannya. Kemudian tanggung jawab Bang Kiwil kepada anak. Tidak ada kata terlambat. Betul. Untuk menjadi orang lebih baik. Justru disayangkan jika orang itu menyanyiakan kesempatan. Bang Kiwil, thank you banget. Udah hadir di tongkrongan orang santai. Walaupun santai, insya Allah ada value-nya. Jangan sampai orang nonton tuh biar ada tradisinya gitu. Tradisi. Nongkrong. Dan buat yang penasaran nih sama Kiwil nih, udah subscribe ya kayak kejadian kemarin. 1 juta, lu siapin aja lo 1 juta hater lo. Bobby ngapain sih nampung orang kayak gitu? Monyet diwawancarain. Itu gimana caranya jadi orang yang bisa memberikan sesuatu ya Bang Kiwil ya, untuk sekitar gitu. Manusia bisa dikatakan sukses untuk dunia, Allah alam Bang Kiwil ketika dia punya pengaruh untuk orang banyak. Betul. Bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk orang banyak. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa berbuat baik Bisa berbuat orang lain. Di hadapan Allah, di hadapan manusia yang lain. Ya Allah. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi di TOS ini walaupun santai, tetap harus ada value yang diambil sama teman-teman. Apa yang pertama adalah jangan pernah selalu hanya melihat keburukannya, jangan capek ya. Nanti juga bisa, siapa tahu itu bisa menjadi ujian buat kalian semua juga. Jangan, kita lihat kebaikannya dari seorang Bang Kiwil, kita hormati bahwa sekarang dia mau fokus sama anak. Masalah pos dan sebagainya, biar itu urusannya Bang Kiwil, tanggung jawabnya Bang Kiwil. Mudah-mudahan yang terbaik buat Bang Kiwil. Sekali lagi terima kasih Bang Kiwil udah hadir di TOS, tongkrongan orang santai. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. TOS.